Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-13. Menjadi berkat adalah panggilan setiap murid-murid Tuhan. Panggilan ini harus terus-menerus disadari dan dihayati, bukan hanya dalam kerangka berliturgi, melainkan juga dalam konteks hidup sehari-hari. Dengan menjadi berkat bagi sesama, kita akan semakin menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada umat manusia. Di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita pantas untuk merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun perkawinan yang ke-33 Bapak Iwan Junianto dan Ibu Veronica Supriyati. Semoga Tuhan menganugerahkan mereka rahmat kesehatan yang baik menyertai rumah tangga mereka, mendampingi selalu agar rumah tangga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga mempersembahkan mereka yang saat ini sedang sakit, juga untuk mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup rumah tangga, dan juga bagi mereka yang telah mendahului kita. Kita juga persembahkan intensi kita masing-masing. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh dia di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ah, dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu yang seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.
Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu tegak seperti langit. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Menyanyikan kasih setia Tuhan sebab Engkaulah semara kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israel Raja kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Sehat semua? Hari ini kita mendengarkan dari bacaan-bacaan khususnya dalam bacaan Injil, ya. Syarat mengikuti Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama adalah mengasihi Yesus. Yang kedua adalah memikul salib dan mengikutinya. Dan yang ketiga, kita harus berani kehilangan nyawa, ya. Atau mungkin dalam bahasa lain pengorbanan. Nah, pengikut Yesus, ya, ketika kita mengikuti Yesus dengan 3 syarat itu, tentu kita juga mendapatkan upah, ya. Ada 2 hal, ya, syarat untuk mendapatkan upah di dalam bacaan Injil tadi. Nah, yang pertama, ya, saling menyambut satu sama lain. Jadi kalau kita memperoleh upah dari Tuhan, yang pertama adalah saling menyambut satu sama lain, dan yang kedua memberi atau solider atau peduli. Nah, saya ingin merenungkan
bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ya berkaitan dengan saling menyambut satu sama lain. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan ya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Pertanyaannya, mengapa ketika kita saling menyambut satu sama lain atau menerima satu sama lain sama dengan kita menyambut Kristus? Mengapa? Ya? Ketika kita saling menyambut, menerima satu sama lain, itu sama dengan kita menyambut Kristus. Karena Yesus Kristus hadir dalam diri setiap orang. Jadi kalau kita menerima satu sama lain apa adanya, kita menyambut Kristus karena Kristus hadir dalam diri setiap orang. Bagaimana itu kita ketahui bahwa Yesus Kristus hadir dalam diri setiap orang? Dalam Injil Matius juga ya berkaitan dengan penghakiman terakhir ya. Ketika akhir zaman, tidak tahu kapan itu akhir zaman, tetapi dalam penghakiman terakhir Yesus datang sebagai raja yang adil. Dan di situ dia akan mengatakan ya, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ya. Jadi dari mana kita ketahui bahwa Yesus hadir di dalam diri orang? Yaitu dari orang-orang tadi ya. Orang yang haus, lapar, sakit, berada di dalam penjara, dan lain-lain. Nah, karena jika kita tidak mengasihi orang-orang yang kita lihat, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Karena tadi ya, Kristus hadir dalam diri orang-orang ini, kita semua, dan kalau kita tidak mengasihi satu sama lain, bagaimana kita mungkin dapat mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Paus Fransiskus itu dia pernah mengatakan bahwa bahaya ketidakpedulian di antara pengikut Kristus itu juga bisa sangat membahayakan ya. Terutama ketika dia mengomentari kisah Lazarus. Paus Fransiskus mengatakan seperti ini ya berkaitan dengan kisah Lazarus dan si kaya itu. Si kaya adalah tetangganya, ia tahu benar siapa Lazarus bahkan termasuk namanya. Namun ia acuh tak acuh, ia tidak peduli. Bahkan bagi si kaya, kemalangan Lazarus adalah urusannya sendiri. Ia barangkali berkata kasihan setiap kali melihatnya. Ia tahu kehidupan Lazarus, tetapi membiarkannya. Demikianlah orang menilai keadaan tanpa empati dan rasa belas kasih, tanpa kemampuan apapun untuk sejenak menempatkan diri pada posisi orang lain. Paus mengatakan itu ya. Maka tadi ya menyambut satu sama lain, menerima satu sama lain itu menjadi suatu hal semangat Kristiani karena Kristus hadir dalam diri orang-orang itu. Kalau kita bisa dan berani melakukan itu, maka kita tidak kehilangan upah. Yesus mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun ya, kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, maka sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Maka dari itu perbuatan atau kebaikan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, Tuhan akan selalu melihatnya ya. Tuhan akan selalu memperhatikannya sekecil apapun itu. Mungkin di hadapan manusia itu tidak berarti apa-apa, tetapi kebaikan sekecil apapun itu di hadapan Allah itu sangat berarti. Dan ketika kita tekun untuk melakukan itu, maka kita memperoleh upah. Maka dari itu mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh saling menerima, menyambut satu sama lain, karena Kristus sungguh-sungguh hadir di antara kita. Tuhan memberkati.
Marilah kita bangkit berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk mendapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila kita berdoa kepadanya. Umat dimohon menjawab, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap pekah untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami, serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak dengan tidak pilih kasih. Semoga mereka membuat semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang bekerja sebagai misionaris di antara bangsa atau suku lain, ya Bapa, semoga para misionaris menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku yang mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, mereka yang sendirian dan asing, mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan di pojokan. Ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk semua saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripada-Mu, berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan Bapa yang Maha Kuasa Ya Allah, dalam perayaan misteri ini, Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas sepadan dengan kurban yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia ini dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu, yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Maafkanlah kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Masukkan kami dalam percobaan,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mari sama-sama kita doa 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang. Ya Allah Tritunggal, pada perayaan 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang, kami mengucap syukur atas pewartaan Injil yang berlangsung hingga saat ini. Secara khusus kami bersyukur karena Allah Tritunggal menjadi jiwa kesatuan kami, karena Kristus menjadi pusat hidup kami, karena Roh Kudus mengobarkan semangat kami dalam melaksanakan misi. Kami mohon bimbingan-Mu dalam proses perayaan syukur, dalam refleksi dan evaluasi diri sebagai gereja partisipatif sinodal. Semoga melalui perayaan 100 tahun ini, kami menemukan rencana dan kehendak-Mu, agar semakin bersuka cita dalam Kristus sebagai pusat hidup, semakin teguh berkomunio, dan semakin sadar melaksanakan misi. Syukur serta permohonan ini kami sampaikan kepadamu, ya Allah Tritunggal, bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, dan Bunda kami. Amin. Marilah berdoa.
Ya Allah, segarkanlah kami dengan kurban ilahi yang kami persembahkan dan kami sambut. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang abadi, agar kami menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman hari Minggu biasa ke-13, Minggu 2 Juli 2023. Pertama, Misa Jumat pertama dan akan dilanjutkan dengan adorasi Jumat 7 Juli pukul 19. 2. Petugas KOR. Sabtu 8 Juli pukul 18 dari wilayah Mikael. Minggu 9 Juli pukul 6 dari KBG Hieronymus wilayah Cecilia. Minggu 9 Juli pukul 8 dari KBG Benediktus wilayah Paulus. Minggu 9 Juli pukul 18 dari KBG Agatha wilayah Angela. 3. Petugas tatip. Sabtu 8 Juli pukul 18 dari KBG Marta wilayah Don Bosco. Minggu 9 Juli pukul 6 dari KBG Rita wilayah Fransiskus. Minggu 9 Juli pukul 8 dari KBG Lutgardis wilayah Bernadette. Minggu 9 Juli pukul 18 dari KBG Yohanes Pemandi, wilayah Simon Petrus. 4. Hias altar dari KBG Rosa Dalima, wilayah Antonius. 5. Tugas membersihkan lingkungan gereja pada hari Sabtu 8 Juli pukul 15 dari wilayah Simon Petrus. 6. Dibuka pendaftaran siswa sekolah minggu. Formulir dapat diambil di sekretariat pada jam kerja. 7. Pembinaan baptis anak umur 0 sampai 6 tahun. Minggu 2 Juli pukul 15 di Gereja Santo Damian. Baptis dewasa dan pembinaan baptis dewasa tanggal 2 Juli pukul 19.30 bertempat di Aula Gereja Santo Damian. 8. Panitia Jambore Remaja mengundang para pendamping biar dan remaja peserta Jambore dalam pertemuan pembagian atribut Jambore dan misa pemberkatan peserta pada hari Minggu 2 Juli pukul 17 bertempat di Aula Gereja Santo Damian. 9. Undangan rapat SIPIPA dan DPP akan diadakan pada tanggal 9 Juli pukul 10 bertempat di Aula Paroki Santo Damian. 10. Misa lansia atau lanjut usia akan diadakan pada tanggal 19 Juli pukul 10 bertempat di Aula Paroki Santo Damian. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi ketua KBG masing-masing dan dilaporkan ke sekretariat. 11. Paroki Santo Damian akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 23 Juli yang dikoordinir oleh Si Kesehatan Paroki, OMK, dan Komunitas Damian Care. Untuk info pendaftaran dapat mengisi Google Form dan bisa langsung hadir saat pelaksanaan donor darah. 12. PSE Damian bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM
akan mengadakan pengarahan dan pembuatan langsung nomor induk berusaha bagi pengusaha UMKM pada Minggu 9 Juli pukul 10. Pendaftaran untuk 40 peserta terseleksi dengan biaya 40.000 per peserta. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Boni. 13. Pengambilan amplop APP dan pengiriman intensi bulan syukur paling lambat dikumpulkan pada tanggal 15 Juli ke Sekretariat. 14. Akan menerima sakramen perkawinan. Diumumkan yang pertama kalinya. Nikolaus Nuwa dari Paroki Santo Damian dan Selvia Anita Mersiana dari Gereja Kristen. Evan Pranata Sitompul dan Katerina Juliana Manulang, keduanya dari Paroki Santo Damian. Jose Pereira dan Anastasia Maya de Maya, keduanya dari Paroki Santo Damian. Diumumkan yang kedua kalinya. Peter Lemban Kerans dan Marlina Penny, keduanya dari Paroki Santo Damian. Damianus Peter Deni dan Juliana Mbaga, keduanya dari Paroki Santo Damian. Ambrosius Seda dan Paulina Piara, keduanya dari Paroki Santo Damian. Adonatus Lemau dan Agatha Kolo, keduanya dari Paroki Santo Damian. Sylvester Mangu Boleng dan Anthony Farida, keduanya dari Paroki Santo Damian. Edi dari Agama Buddha dan Felicia Ferdiani Vergita dari Paroki Santo Damian. Diumumkan yang ketiga kalinya. Rafael Meo dan Hetni Anasere, keduanya dari Paroki Santo Damian. Fredericus Mbani dan Maria Yenista Mbadi, keduanya dari Paroki Santo Damian. Bernadus Bumi Purek dan Irma Mahala, keduanya dari Paroki Santo Damian. Frankie Anju Ricardo Sinaga dari Paroki Santo Damian dan Yolanda Turnip dari Gereja Kristen. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan ini, silakan sampaikan kepada pastor paroki. Demikian pengumuman hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih juga untuk para petugas liturgi pada misa pagi hari ini, para prodiakon, lektor, pemazmur, ketua umat, komentator, organis, ya, dirijen dan kor dari KBG Santo Dominikus wilayah Don Bosco. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Juga terima kasih untuk para petugas parkir dan umat beriman yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kita selalu saling menyambut satu sama lain, karena Kristus telah hadir di antara kita, dan semoga dengan rahmat Roh Kudus kita tetap bertekun di dalam hidup iman kita. Maka dari itu mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
Kristus.